begitulah orang ini bagian atas. Ribo masih bisa mengamankan areanya, walaupun kalau di minimap kita lihat ada Ake dan juga Yuzong, ada Panda dan juga Naga bersatu untuk kali ini. Bener banget, baby. Langsung ada Urgen yang berhasil mendapatkan satu momen tambahan. Harusnya di arah top lane Ribo gak bisa bertahan dari terjata. Wilson Gaza berhasil menyelamatkan seorang Ribo dan bahkan karena seorang Aganya ya ampun, oh my god, Ribo berhasil membuat Timur Mesko kehilangan 2 playernya kali ini. Digocek habis-habisan dong. Itu udah buang XP lama, waktu lama, dan juga bahkan tidak ada damage sama sekali, tidak ada kerugian untuk brand esports. Waduh, Kalah pula, kalah lagi. Nah, tadi Dragon Tail-nya nggak kena. Kan kata juga. Satu hit terakhir dia sempat untuk quicksand-nya gitu. Ya ampun, pas banget momennya. Tapi sekarang kita lihat aja terkurung, langsung aja terjepit dengan lemak pantai ini. Benar-benar Hurricane Dance-nya. Apa yang terjadi? Ada Alekto yang udah dikeluarkan juga, pertempuran ada Chaos Soul yang udah dikeluarkan, tapi belum ada jatuh korban tambahan. Bukan hanya itu aja, di arah top lane DJ Khalid on the floor benar-benar bebas banget untuk dapetin satu buah gold protection. Bakal coba dikawal View, bakal coba untuk mengganggu bergerakan seorang Yuzong. Kali ini lihat Yuzongnya bakal diberikan dan dia untung banget di King malah dapetin 2 poin. Mati pun enggak sama sekali. Benar, naik ke kusirnya enak banget dari bagian atas, tapi sekarang akan terjadi perebutan di area Alekto-nya dikeluarkan, sakit banget. Pandanya langsung bukan hanya itu aja, tapi atau memforce karena belakang kita harus tumbang S-nya menuju ke arah respawn terlebih dahulu, tapi para pemain dari tim Fred bisa membiarkan begitu saja retribution yang tepat dari seorang Aceh membuat dia harus mendapatkan orange buff-nya. Tapi ini semakin kecil lagi area pertahanan dari Purmesko. Mereka cukup tertekan di bagian bawah. Kita lihat, tapi di bagian tengah sepertinya akan menjadi milik dari brand import maybe. Nggak bisa lagi, dia harus maju karena kita lihat ada 1, 2, 3 damage dealer yang siap untuk menghujam ke arah maybe. Iya, sementara lakinya itu dia nunggu banget sih, dia nunggu dia dekat dengan orange buff-nya. Dan kalau sampai orange buff-nya keluar itu bisa Ya gendong 1, 2 mungkin kalau ada di arah top lane bahkan satu buah tuh tambahan menuju ke arah belakang. Lihat tubuhnya disundul oleh hantaman benda tubuh yang berhasil memilih untuk bunuh dari oh my god, berhasil dapat satu lele dan ditarik dengan Garden Solitaire, berhasil dapatkan oleh seorang Claude-nya. Claude di sini Ruby Dede digocek saja. Nggak dapetin apa-apa. Tapi di bagian kita lihat Lansigan terkurung. Lalu bisakah dia kabur, sedikit lagi SP tersisa, tapi ternyata sedot darahnya. Lunox pun harus pergi. Jangan numpang lewat bang, permisi, kita mah anak baik-baik bang, gak ngapa-ngapain ya. Pasifnya berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Lunox untuk masih ada Purify, karena kalau nggak ada Purify itu bakal menjadi bencana untuk tim Brand Esports. Mereka udah mulai tersusul sedikit demi sedikit. Di menit yang ke-6 sudah ada 8 poin untuk Brand, sedangkan untuk Purmesko hanya 4 poin. Ada 19 kan network yang dimiliki oleh Brand Esports, sementara ada 15,6 yang dimiliki oleh Purmesko. Masih bersembunyi di balik rumputan. Udah ada pergerakan juga. Ya ampun, gede banget, tapi ternyata dilompatin dengan Raging Sandstorm. Mau kemana kamu nak? Naganya harus punah. Presisi sekali, padat semua damage-nya masuk. Nggak ada yang kebuang dengan sia-sia, dan bahkan mendapatkan seorang Yuzong yang bisa mengacak-acak ke arah backline. Di sini momentum mereka untuk mendapatkan turtle bakal lebih besar lagi. Lihat, nggak ada yang bisa masuk ke dalam, nggak ada yang sepadat itu damage-nya. Benar sekali Bapak, ini pas banget serangan antara kanan dan kirinya. Itu memang benar-benar menghasilkan sebuah damage yang benar-benar menyakitkan dari mana. Dan bahkan yang aku kira Lunos bisa menggoyangkan laning, dan kali ini Lunosnya menghancurkan, dan di arah bawah sana berhasil mendapatkan satu mobil tambahan, tapi ternyata tidak. Lepas kitnya, oh my god, masih bisa bertahan. Dan lihat satu kali tamparan mal menuju ke arah tengah latar landing. Nyambung ke 15 miliar. Kemudian ada cukup besar, dan ada quicksand jump di belakang sana. Kali ini bermain dengan cukup baik dan dilempar ke arah belakang dari seorang pelatihnya. Oke, sementara pelatihnya masih bertarung melawan Cloud, tepat berdekatan sekali. Dikeroyok bisa dilompatin lagi, hilang sudah flatsinya. Nggak kuat lagi, Ribo hanya bisa melihat dari dalam rumputan tanpa memberikan apa-apa. Tapi purple valve-nya bisa diambil oleh Brand Esports. Sekali lagi itu adalah suatu keunggulan dan kompetisi. Kalau kalian lihat atau kalian perhatikan dengan seksama, ya dia itu narik mundur, naganya ditarik di belakang, gangguin dia. Dia tahu banget, oke kita mainan naga, tarik ulur, maju mundur, maju mundur, tarik ulur.
itu nggak ada yang bisa lagi. Nah, Dan itu dia licin banget gitu. Bener sekali. Gimana nggak bisa ditangkap juga? Untuk bisa dilempar ke belakang. Iya. Settingnya tuh bagus banget. Itu yang memancing keributan. Karena dia tadi tangkapan dan cengkeraman dari jauh itu pas banget gitu. Udah kayak atlet poli deh tadi. Bang atlet basket mah bener-bener melemparnya jago banget. Dilihat dari itemnya, ini bakal berat banget sih harusnya. Iya. Untuk Burmesco langsung masuk seperti tadi. Kayaknya Burmesco harus melakukan tracking, diputar dulu arahnya, dan mungkin bisa dibilang dia nggak bisa langsung masuk ke dive gitu kalau dari AC-nya. Ngerti nggak? Yang kayak Sin main tuh, pinggirnya aja kena, nggak masalah. Main pinggir-pinggiran aja, nah, ya. tapi on point. Yang penting berasa dulu Pak. Itu Berasa, cerah. berasa. Iya. Oke. Ini kalau udah mulai berasa atau Baru cemplung ya, basah gitu loh. Tadi ya, langsung ada mountain soccer. Hujan api pala papa kau, hujan api dibuka visionnya udah mulai terlihat jelas bentukan kawan-kawan di mana keberadaannya, dan para pemain dari Brand masih mendapatkan game. Wow, udah ada enchant talisman yang diambil oleh Piu. Akan ada region mana yang dia milikin, akan ada cooldown yang dia milikin. Ini akan sangat bermanfaat sekali untuk Luno, dan sekarang udah mulai terjadi. Hari Campbell langsung dikeluarkan. Alekto kali ini langsung menabrak, membuat garis lurus, membuat jalan tol. Tapi ternyata, wow, ada satu setruman yang terlihat yang ada Piu tengah-tengah sana. Tapi ternyata Dinya menuju ke arah seorang Kalvesi. Lasinya pun harus ditumpangi oleh seorang Selena. Di memilih untuk mundur. Ada Piu di sana. Lelenya ternyata di sini menjadi bencana untuk Brand, kehilangan 3 playernya. Ribo baru mau datang, tapi ternyata DJ Khalid on the floor sedikit terlambat. Ruby D. Tadi dari SNG Sevennya membuat 2 versus 1. Hujan api malah babak hujan api lagi dan lagi. Reggie Seven dan juga Quicksand Cat ternyata belum bisa membuat hasil yang maksimal untuk seorang Ribo yang bukan Chris. Ini bermis. Mereka masih punya chance sekarang untuk bisa kembalikan setelah berhasil untuk memenangkan duel tadi. Ya, itu karena dari Khalidnya berhasil untuk menyelesaikan Holy Crystallia. Damage output bakal lebih tebal lagi, dan kalau kita perhatikan juga Burmese Gold, ketika ada satu buah Zaman Force yang diletakkan di bagian tengah, itu sudah harus komit dari brandnya. Mereka udah ada punya jalan keluar lagi. Mereka harus fight di atas dari dari seorang Kapten Jersey lempar ke belakang, pinter banget karena Lusti bisa dibilang kalau dia nggak dilempar bakal dijepit abis-abisan sama seorang mungkin. Iya, sama seorang mungkin ya, maybe Pak ya. Maybe. Iya, sama seorang mungkin. Untung saya agak bisa dikit-dikit ya Pak ya. Sementara itu masih melakukan farmingan aja terhadap Kalsi di bagian tengah. Lunox-nya masih on terhadap Lion of Order-nya. Dia bersiaga, belum mau berubah ke mode ducklingnya. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan lasi-lasinya, malah terpojok. Challenge-nya menghilang. Alekto dikeluarkan, langsung menabrak ke arah Akainya, tapi Akainya pun masih bisa kabur ke bagian yang berbeda. Alright, bukan itu aja, bebas banget lagi dan lagi usungnya. Ribunya kali ini nggak seperti yang cukup aja. Masih ada Christian Kang menuju ke arah dari G-Setronnya. I can tell you the AC-nya masih bisa selamat kali ini. Meanwhile di arah bottom lane, harinya berhasil mendapatkan turret tambahan. Ada ikan apa? Ada ikan paus ya, ini dia. Sebentar. Coba kita lihat dari brand sendiri. Brand butuh asuransi damage. Siapa? Dia bakal rely atau bakal bergantung dari Lunox kan nanti? Atau Benedetta? Sedangkan kalau dari Burmese kita tahu banget mereka sudah punya 2. Mereka punya Cloud yang tadinya sudah mulai muncul ke permukaan karena udah jadi ya, Golden Staff, Demon Hunter Sword, dan juga tadi ada Harit. Ya, Haritnya ini ngerepotin banget, benar-benar ngebuat kayak dari brand, aduh ini susah nih buat ngelawan Haritnya, kita nggak bisa single target dia, atau lebih ke arah kayak kalau kita team fight, Haritnya masih ada di sana, dia bisa slant kiri slant kanan gitu loh. Ini kalau dari brand sendiri sih kalau bilang ya emang antara Isansin ya emang Isansin dengan si Lunox sendiri, karena Lunox walaupun dia hanya single target nantinya dengan cancel yang dia miliki, tapi setidaknya burst damage yang dia miliki bisalah mereka dengan lock targetnya, pasti mereka akan ngelock ke arah hero-hero yang emang menjadi kunci permainan dari tim lawan gitu. Tapi di sisi lain, Burmese ya, mungkin dia bilang kalau misalnya dia berhasil mendapatkan momentum yang cukup bagus, tapi kalau dia ulangi dengan team fight yang barbar, itu udah gambling banget. Jadi udah mulai mengarah ke arah late game. Iya, yang besar itu nggak bisa diambil dengan terlalu sering lah. Ya, tapi kalau gue lihat tadi ya, Yisurnya memang bisa dipisahin sih dari five-nya. Naganya loh. D-nya kan? Ya, D-nya tuh selalu ke Yisanshin. Jadi dia nggak bisa bebas banget. Dia masih dikejar-kejar. Teman-temannya lagi fight nih berempat nih lawan Harit, ya kan, lawan siapa tuh? Lawan Cloud. Berempat. Dia suka yang rame-rame. Iya, dia berempat gitu kan. Jadi saking ramenya dia gitu kan. Satunya dipisah di belakang gitu loh.
Si D ini cuma pengen satu orang aja. Karena Sama si- rame-rame. Jadi kart easy aja targetnya dia. Ya, itu dia yang benar. Enaknya satu orang itu harus dipisahin karena kalau enggak, Kaltezi itu bakal bisa bantu support, bisa bantu menggoyangkan di saat tim fight dan harusnya kalau menurut aku pribadi ya, hal seperti itu harus dilakukan terus-menerus sampai Burbis mendapatkan poin untuk game kali ini. Kalau dia mau menang, tapi kalau misalnya Brand mau menang, si Kaltezinya coba mungkin bisa mengumpat ya sampai udah jelas bentukan warnya udah tahu mengarah ke mana ya seperti apa baru dia buka. Oke, Iya. berarti dia ngumpet dulu, nggak terlihat dulu. Ya, Sampai dengan pokoknya naganya di teman-teman yang lain dulu. Naganya di teman ya benar. Naganya kalau nyangkut di sana, dia terkeluar. Karena apa? Karena ketika visionnya terbuka sangat jelas, udah pasti semua menuju mata ke dibuka jelas itu visionnya kata sih semua mata tertuju padanya. karena sejauh ini berarti Karzila yang masih digerebek dulu ya. Betul, Berarti betul. setelah ini waktunya Karzi untuk menggerebek gitu ya. Bisa, dia nunggu dulu. Dia Dia baru mana nih gitu loh. Naga keluar baru dia yang gerebek gitu. Nah, naganya turun. Oh, naga turun, Kalau ya. naganya keluar ya sama aja. Oh. Naganya turun dulu baru dia keluar. Naganya landing ya. Kalau sama-sama naganya lagi terbang mah bahaya terus. Oke, kita balik lagi langsung ke line of town kali ini di depan sana. Udah ada seorang Platzi yang bisa dibilang cukup baik menggunakan Benedetta-nya, tapi kali ini agak kurang efektif karena permainan dari tim Burmese Schools yang ternyata membuat tim Brand cukup kewalahan. Walaupun dari network dan juga turret lebih diunggulkan oleh tim Brand Esports. Oke, ada 1, 2, 3 hero yang udah berkata, udah level 15 juga untuk Kalzinya. Dari S juga udah level 15, 406, Kalzi 302. Ya udahlah sama-sama kaya sejauh ini untuk masing-masing core. Tapi dari objektif yang kita lihat mungkin Burmese agak sedikit lebih unggul daripada Brand Esports ya, karena Inotare di bagian atas masih ada, Inotare di bagian bawah juga masih ada, di bagian tengah juga masih lengkap kan. Oke, untuk mengawalkan kali ini lihat permainan dari Burmese Schools dibuka visionnya. Ada Hari Taman Konten diamankan oleh seorang Cloud. Kali ini bakal coba dipasang di fight dan ternyata Platzi ke arah sana. Berhasil melakukan satu momen taman dan gak memilih untuk mundur, memilih untuk balik lewat jalan kaki. Bukan mirror image. Ruby Dede masih menggocek. Fantasy satu hit terakhir ternyata gak mau dipasangkan oleh seorang Platzi dan para Iya, di tengah bahkan Kalzinya pun harus hancur. 3-4 orang hilang sekaligus dari Brand Esports. Kesempatan yang sangat-sangat besar dimiliki oleh Burmese School. Wow, apa yang terjadi? Oke, tadi fight yang gak rapi sekali sih dari Brand Esports. Kita melihat juga di sini Esnya sudah menjadi-jadi. Ya. Es menjadi-jadi, belum lagi adanya Ruby Didi dengan Halifnya dia yang kali ini sedang bawa Lord. Kalau aku bilang tadi fight yang ya sangat terburu-buru sih dari Brand. Mereka coba buat ke steal ya, snatch buat dari Lordnya dan ternyata gagal. Masih ada retribution disimpan sama Ace juga dan bakal bisa dapetin poin dari Brand Esports. Kalau Iya, ya, tapi wow. tadi itu datangnya dari arah belakang loh, Mawa. Mereka muter apa gimana? Tapi Lordnya udah rage kali ini. Belum ada resistance from dikeluarkan dari Kaltezi memilih untuk mendapatkan satu buah Lordnya dulu dan benar-benar gak ada cover sama sekali. Maybe udah siap, dia udah punya first strike. Kali ini sama pas setelah dikeluarkan, Lasi Kaltezi di arah mid lane seperti nggak ada yang mau komit. Mereka masih menunggu sepertinya di arah bottom dan juga di arah top lane 50. Iya, udah satu lah bisa Rauta dilemparkan. Nah ini dia Black Dragon Pop udah mulai masuk, belum landing, belum turun ke bawah. Udah ada pilihan overload juga yang dikeluarkan sedikit lagi di bagian bottom lane. Ih, gemes banget, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Nah Ruby Didi gemes juga kayak pulung, berhasil menghancurkan. Ternyata bakal coba dipasang di kaki kali ini. Maybe sudah melihat ada posisi yang cukup baik dan ternyata tidak ada inisiasi lebih lanjut. Lawan posisinya, lihat posisinya, kecium bau aroma pandanya, memilih untuk mundur dari seorang Maybe. Ada panda nih. Di panda nih dicari langsung. Sementara Ribo juga masih aja clear terhadap wave minion yang akan menabrak ke arah area pertahanan mereka. Kit di bagian tengah mulai menggaruk-garuk di bagian atas. Benedetta-nya ingin keluar dari kandangnya, tidak mau berada di bagian dalam. Dia ingin melakukan fitur ataupun menghantar wave minion yang mereka punya. Ya karena dia yang paling licin kan ternyata Iya. dia adalah satu-satunya yang mungkin bisa menghantarkan minion buat lebih dekat lagi ke base lawannya. Dan tahan dulu karena di purple box sudah ada dua yang terjadi sekarang 40. Iyo, ini udah benar order dari dikeluarkan. Ini ada poin sangat baik. Lalu udah ada Dia lihat langsung kecepit jarak belakang sana. Ada berbola apa didapatkan. Platzinya masih coba mundur tapi Kaltezi yang ditumbangi. On point, damage-nya on point. Kaltezi butuh 40 detik sebelum dia hadir lagi di Lerafel. Tapi 5 pemain dari Burmese seperti masih
mau lebih, mau dapetin inhibitor, mau coba dikelilingi ini di arah mid lane, apakah berhasil mendapatkan satu pertama aja, tapi kali ini dari seorang Lunox harus hilang, Lunoxnya tumbas, dan ini bencana untuk tim Brand Esports. Iya, Bermain Goal mulai menggila, mulai memberikan damage-nya. Benedetta mau kemana? Nah, sini ada Grom. Nah, langsung dicepit begitu aja. Raging Sentrum pun tidak kuat untuk menahan paitnya damage yang diberikan kepada Best Turret. Adanya Lian berjepit, tak bisa bernapas sama sekali di sana. Langsung menjepit pemain dari Brand Esports dan dia cuma bisa pasrah. Pasrah, Pak. Oh, gimana lagi? Raging Sentrum yang terakhir tadi gimana? Ya, nggak bisa juga. Nggak bisa, Udah nggak bisa lagi. apa-apa sama sekali ya, dikarenakan sudah aktif semuanya di cloud di Haris ketika item mereka sudah jadi. Tadi yang waktu kuliah tuh, oh my god, Haris udah punya Holy Crystal, itu udah mulai deg-degan dari Brand Esports ya, karena ya mereka bakal coba buat buka dengan siapa kali Resistance ke depan, ada Raman Force diinjak dia. Terus siapa lagi? Sun Shin di belakang dikejar-kejar sama Naga. Ya. Naga yang selalu nyelonong di belakang tuh buat